warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan diucapkannya basmalah tadi, pembelajaran kita kali ini dapat berjalan dengan lancar. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Lamia Putih, Nabila, Diana. Oh, sakit. Baiklah, kita doakan semoga salah satu siswi kita yang sedang sakit diangkatkan penyakitnya oleh Allah dan segera disembuhkan. Amin ya robbal alamin. Nah, tujuan pembelajaran kali ini ada 5 poin. Kalian bisa lihat ya. Di sini udah pada tahu kan? Sebelumnya kita membahas mengenai klasifikasi makhluk hidup. Nah, yang akan kita bahas kali ini mengenai virus. Nanti Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai virus. Nah, setelah itu kalian akan diberikan lembar kerja peserta didik yang berisikan soal-soal. Kalian nanti akan diberi kelompok, yang mana setelah hasil kelompok didiskusikan tersebut, kalian harus mempresentasikan hasil kalian. Nah, di mana banyak sekali yang akan dinilai oleh Ibu dalam pembelajaran kali ini, sehingga kalian harus berpartisipasi aktif mengikuti pembelajaran kali ini. Nah, sebelumnya di sini ada yang mengetahui virus itu apa? Pasti dong, sudah tidak asing lagi mengenai kata virus. Karena pada saat kondisi seperti ini, kita dipaksa untuk diam di rumah dikarenakan virus. Nah, coba ada yang tahu virus itu apa? Benar, bisa dibilang hampir benar. Nah, ada yang menyebutkan bahwa virus ini makhluk hidup yang sangat kecil, yang sangat mematikan. Baik, Ibu akan luruskan. Nah, istilah virus berasal dari bahasa Latin yang berarti racun. Diartikan demikian karena hampir semua jenis virus dapat menyebabkan penyakit, baik tumbuhan, hewan, dan juga pada manusia. Menurut para ahli, virus memiliki dua sifat yang berbeda, yaitu virus termasuk benda mati dan makhluk hidup atau dikenal juga dengan sebutan bentuk peralihan, karena virus dapat berkembang biak pada tubuh makhluk hidup ataupun inangnya. Nah, coba kalian identifikasi Ada yang tahu gambar manakah atau penyakit manakah yang disebabkan oleh adanya virus? Ya, benar, tepat sekali. Tuknopia, beri tepuk tangan. Nah, benar sekali gambar A dan B. Gambar A ini menunjukkan penyakit cacar yang disebabkan oleh virus. Lalu gambar B, ini ada yang tahu gambar apa? Ya, benar sekali, pembengkakan pada bagian belakang telinga ataupun gondong yang disebabkan oleh adanya virus. Dan yang ketiga atau huruf C ini merupakan penyakit kusta yang disebabkan oleh adanya bakteri. Berikutnya, mari kita kenali ciri-ciri dari virus. Yang pertama, virus ini memiliki salah satu asam nukleat, DNA ataupun RNA. Nah, dalam satu tubuh virus ini hanya memiliki satu asam nukleat. Ciri yang kedua, dalam proses reproduksinya hanya diperlukan asam nukleat. Nah, asam nukleat tadi berupa RNA ataupun DNA. Yang ketiga, berukuran sangat kecil, sekitar 20-300 milimikron, sehingga virus ini tidak bisa dilihat langsung oleh mata telanjang, melainkan dengan mikroskop elektron. Yang keempat, tidak memiliki kemampuan untuk memperbanyak diri di luar sel-sel hidup. Dikatakan virus bukanlah makhluk yang mandiri, melainkan makhluk yang memanfaatkan sel-sel hidup untuk memperbanyak diri. Nah, jadi virus ini membutuhkan inangnya untuk memperbanyak diri. Jika virus ini tidak dapat inangnya, maka virus tidak akan bisa memperbanyak diri. Yang kelima, multifikasi terjadi pada sel-sel host. Yang keenam, dapat dikristalkan sebagai benda tak hidup dan dapat dicairkan kembali. Baik, sampai sini ada yang kurang paham atau ingin ditanyakan? Silakan. Ya? Perbedaan antara DNA dan juga RNA. Terima kasih untuk Nabila, pertanyaan yang bagus sekali akan Ibu jawab. Perbedaan antara virus DNA ataupun RNA ini, yang pertama, lokasinya. Nah, DNA ditemukannya dalam nukleus ataupun inti sel, sedangkan RNA ditemukannya ini di dalam sitoplasma sel, nukleus, dan ribosom. Lalu juga pada benangnya, bentuk rantainya. DNA ini memiliki bentuk rantai yang ganda atau double helix, sedangkan RNA memiliki rantai tunggal. Nah, juga memiliki rantai nukleotida yang lebih pendek jika dibandingkan dengan rantai DNA. Seperti itu, sudah paham ya semuanya?
Lalu berikutnya di sini ada bentuk dari virus. Banyak sekali macamnya mulai dari virus T, polyhedral, dan lain-lain. Nah, contoh virus ini virus T atau bakteriofag ini terdiri dari kepala, selubung, dan juga ekor. Nah, kepalanya berbentuk heksagonal terdiri dari kapsomer yang mengelilingi DNA-nya. Virus hanya terdiri dari materi genetik berupa DNA ataupun RNA yang dikelilingi oleh suatu protein pelindung yang disebut dengan kapsid. Kapsid dibangun oleh subunit-subunit yang identik satu sama lain yang disebut dengan kapsomer. Inti virus hanya terdiri dari satu rangkaian asam nukleat. Satu rangkaian asam nukleatnya ini mengandung 3.500 sampai dengan 600.000 nukleotida. Wah, banyak sekali ya. Lalu juga, berdasarkan penyusun intinya, virus dibedakan menjadi virus DNA dan virus RNA. Nah, DNA dan RNA ini merupakan substansi genetik yang membawa kode pewarisan sifat virus. Nah, virus juga dibedakan menjadi virus DNA dan RNA. Contoh virus DNA yaitu virus cacar yang telah tadi gambarnya dicontoh, dan virus RNA adalah influenza. Berikutnya di sini ada tayangan video mengenai replikasi pada virus. Tolong disimak ya semuanya. Pada daur litik, virus mengambil alih seluruh aktivitas metabolisme pada sel, bereplikasi, dan menghancurkan sel induk. Bakteriofag mengenali dan menempel pada reseptor khusus pada permukaan sel induk. Virus kemudian menyuntikkan DNA-nya ke dalam sel induk. Di dalam sel induk, DNA virus menghancurkan seluruh DNA sel induk. Virus kemudian mengambil alih seluruh aktivitas metabolisme sel induk untuk bereplikasi. Memanfaatkan material di dalam sel, DNA virus membentuk bagian-bagian tubuh virus. Setelah terbentuk, bagian-bagian tubuh virus tersebut kemudian tersusun membentuk virus baru yang utuh. Sel induk kemudian pecah dan menyebarkan 100-200 virus baru. Nah, terdapat siklus litik, ada tahapannya mulai dari absorpsi, injeksi, sintesis, tahap perakitan, dan tahap litik. Tadi sudah dijelaskan di dalam video, dan berikutnya ada tahap lisogenik. Peran virus dalam kehidupan ada yang menguntungkan dan merugikan, bisa kalian lihat ya. Juga di sini terdapat Quran Surat Asy-Syura ayat 80. Ada yang ingin membacakan berserta artinya? Ya, silahkan Nabila. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkan aku. Quran Surat Asy-Syura ayat 80. Ini berikutnya ada lembar kerja studi dik atau LKPD yang harus kalian isi yang berisikan 4 soal. Nah, kalian akan dibagi kelompok menjadi 2 ataupun 3 orang. Setelah kalian mengerjakan LKPD ini, kalian harus mempresentasikannya di depan kelas. Jika ada yang kurang paham, boleh tanyakan langsung kepada ibu. Terima kasih kepada teman-teman yang udah mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Sudah tepat, jadi sudah pada bisa ya. Ibu akan memberikan pretest yang berisikan teka-teki silang. Boleh kalian akses menggunakan handphone kalian melalui link berikut. Nah, dari pretest tadi, di sini apakah ada yang benar semua? Alhamdulillah ada yang benar semua. Nah, dari pembelajaran kali ini, ada yang dapat menyimpulkan dari awal materi sampai sekarang, hingga saat ini. Ya, silakan Nabila. Virus berasal dari bahasa Latin yang berarti racun. Hampir semua virus menimbulkan penyakit pada makhluk hidup lain. Ciri-ciri virus diantaranya, dalam tubuh virus terkandung salah satu asam nukleat, DNA atau RNA saja. Lalu, dalam proses reproduksinya hanya diperlukan asam nukleat. Dan virus ini berukuran sangat kecil, sekitar 20-300 mg. Lalu, virus tidak memiliki kemampuan untuk memperbanyak diri di luar sel-sel hidup. Dapat dikatakan, virus bukanlah makhluk hidup yang mandiri, melainkan makhluk hidup yang memanfaatkan sel-sel hidup untuk memperbanyak diri. Selanjutnya, multiplikasi terjadi pada sel-sel hospes. Dan juga, virus dapat dikristalkan dan dapat dicairkan kembali. Perkembangbiakan virus atau replikasi virus, ada beberapa tahapan dalam replikasi virus ini.
Alhamdulillah, pembelajaran kali ini telah selesai. Semoga kalian dapat mengambil hikmah dan pelajaran dan banyak manfaat dari pelajaran kali ini. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, jangan lupa tugasnya dikerjakan membuat poster mengenai virus. Menggunakan aplikasi yang ada di handphone ataupun di laptop kalian, nanti dikumpulkan minggu depan di Google Classroom. Tetap di rumah aja, jangan lupa cuci tangan selalu, makan makanan yang sehat. Terima kasih, dan jangan lupa pakai masker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.